semua dalam keadaan sehat oleh karena Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menjaga kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat satu pujian hati sebagai hamba. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh.
Mari kita mengangkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Jemaat disilakan untuk berdiri. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Jadilah kiranya dalam nama Bapa, Putra,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 296. Ku heran memandang Yesus, orang dari Nazaret, dan heran ku dikasihi, ku yang najis dan sesat. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Karena Dia berdoa, kehendakmu jadilah. Tangisannya karena aku, dan darah melelehlah. Oh indahlah, oh mulia, ku bernyanyi selalu. Oh indahlah, oh mulia, kasih juru selamatku. Kita membaca bersama pengakuan iman Gereja Kibai. Jemaat disilakan untuk berdiri. Pengakuan iman Gereja Kibai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia yang sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengangkat doa syafaat kita, dan karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu bersama dengan seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Kami datang bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan menjaga dan pelihara hidup kami, sehingga kami boleh kuat dan sehat dan dapat beraktivitas dalam kehidupan kami dengan segala pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dalam jemaatmu juga kami datang bersyukur bahwa Tuhan telah melawat kehidupan setiap rumah tangga jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih bahwa Tuhan memberkati dan menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka aman dan sejahtera di dalam Tuhan. Kami juga datang bersyukur pada kesempatan ini bahwa sebagian dari antara jemaat Tuhan yang pada minggu ini Tuhan sudah berkati dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan beberapa waktu yang lalu kami berdoa bagi mereka yang sakit, dan terima kasih bahwa Tuhan sudah menyembuhkan mereka pada minggu ini. Kami juga datang bersyukur khususnya bersama dengan saudara kami Mas Budi yang Tuhan sudah tambahkan usia pada minggu ini. Terima kasih, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menolong saudara kami Mas Budi supaya semakin Tuhan pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Kami datang bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini bahwa dalam pergumulan kami bersama-sama dalam menghadapi pandemi virus corona,
terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menjaga kami sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat dan boleh dijauhkan dari pandemik virus corona ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan secara jemaat, bahwa biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan dan setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada diri kami. Tuhan memberkati dan memberikan kami kemampuan untuk dapat melalui hari-hari, walaupun hari-hari yang penuh dengan kekelaman dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menjaga dan membentengi kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Pada hari ini Tuhan, kami juga datang berdoa, khususnya mendoakan untuk keluarga Ibu Simon Rengen bersama dengan keluarga yang sedang mengalami kedukaan, di mana Oma kekasih Tuhan sudah panggil dari tengah-tengah keluarga dan sampai hari ini menunggu untuk melakukan upacara pemakaman. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati hari yang terbaik yang disepakati dalam keluarga, berkati anak-anak dan cucu-cucu yang akan berkumpul bersama-sama dalam suasana duka. Kami datang berdoa kepada Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menjamah hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan melawat mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan. Dengan kekuatan dan firman Tuhan, mereka dikuatkan, disegarkan, mendapat dan memperoleh kemenangan dan semangat yang baru dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Beberapa di antaranya ada Oma Agustina Abu, Opa Kupang, ibu dari Ibu Lina Tamu, dan keluarga dari Bapak Joni Mangin yang sementara dalam masa pemulihan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan perlindungan di dalam Tuhan. Juga kami berdoa bagi beberapa yang lain yang juga sering mengalami keluhan-keluhan pada bagian kepala ataupun di dalam hidup mereka yang mengalami sakit. Termasuk di antaranya ada Oma Rising, Ibu Ampang, saudara kami Rizal, Ibu Yohana Tape, Ibu Yohana Tandung. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Daniel Kalebu yang pada hari atau beberapa hari yang lalu mengalami sakit pada bagian kaki. Kami berdoa supaya Tuhan membuat proses untuk pemulihannya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh kesembuhan kembali di dalam Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara kami Reni yang juga dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberikan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, sehingga boleh dan memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan dan boleh kembali ke keluarga untuk berkumpul, bersukacita dan bersukaria bersama dengan keluarganya. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, mendoakan untuk saudara kami Anas. Tuhan juga menolong dan memberkati supaya saudara kami Anas boleh dikuatkan, memperoleh kesehatan yang baru di dalam Tuhan, supaya setiap saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah hidup mereka supaya dipulihkan, disehatkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, juga kami datang berdoa ya Tuhan buat beberapa orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, perlindungan di dalam Tuhan. Ada Oma Sambano, Oma Maria Kalemben, Oma Linta, Opa Rawang, Opa Kondong, Mami, Opa Martin Lama, Opa Tandung bersama dengan Ibu, Opa Martin Lomo, Oma Rising, Ibu Yohana Satu, Ibu Yohana Tape, Oma Rumun, Ibu Ampang, Oma Roslina Rate, Ibu Esther Busang, Bapak Yohanes Kupang dan bersama dengan Ibu Ludia Dungu, Ibu Ane dan Ibu Marta Urang. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami datang menyerahkan untuk orang-orang tua kekasih kami di tempat ini yang sudah lanjut usia, yang
tetap percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Jadikan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan, supaya tetap menjadi teladan-teladan iman bagi kehidupan dan pelayanan kami di tempat ini. Kami juga datang berdoa pada kesempatan ini Tuhan, buat jemaat Tuhan yang bekerja atau bertugas di luar kota Makassar. Kami berdoa terus untuk hamba-Mu Bapak Agustinus Tamu yang wilayah tugas ada di Palopo dan Tanah Toraja. Saudara kami Bapak Chandra yang bertugas di daerah Bali, saudara kami Bapak Yunus Kanan yang bertugas di Papua, saudara kami Bapak Martin Masau di Jakarta, saudara kami Bapak Ruben Kabanga yang ada di Manado, saudara kami Bapak Hendrik yang ada di Wondula, saudara kami Eliezer Tandi Sinding yang ada di Papua, saudara kami Ibu Neci Linta yang ada di Mamuju, saudara kami Gita bersama dengan Stephen yang bertugas di daerah Madiun, saudara kami hamba-Mu Bapak Paulus Samba yang ada di Surako, Bapak Paulus Sonda yang ada di Mamuju, dan juga saudara kami Reni yang ada di Mamasa, Bapak Sabindo yang ada di Nunukan, Bapak Rudi Kara yang ada di Kalimantan, Bapaknya Ito yang ada di Kolaka, dan Bapak Andreas Untung yang ada di Kalimantan, dan juga saudara kami Rizky yang ada di Manado. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan menjaga mereka siang dan malam, supaya apa yang mereka kerjakan di luar kota Makassar ini Tuhan berkati dan membawakan hidup mereka dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kuat dan sehat Tuhan berikan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga datang berdoa ya Tuhan, buat pendidikan dari anak-anak dari jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan menolong dan memberkati, supaya anak-anak dari jemaat Tuhan di tempat ini tetap dibuat berhasil di dalam Tuhan. Baik mereka yang berada di sekolah pendidikan usia dini, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan saudara-saudara kami yang berada di bangku perkuliahan. Tuhan memberkati hidup mereka, supaya mereka senantiasa dapat memperoleh hikmat dan pengetahuan di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kasih Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberkati dalam pendidikan dan apa yang mereka sedang perjuangkan. Kami juga datang berdoa bagi anak-anak jemaat Tuhan yang sementara bergumul untuk kelanjutan pendidikan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengikuti tes atau ujian dimanapun itu berada. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Kalaupun mereka belum diterima di suatu sekolah atau di tempat perguruan tinggi, berikan mereka keyakinan bahwa segala sesuatu indah pada waktu yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan ini, supaya setiap anak-anak jemaat-Mu tetap berharap dan setia kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami Tari yang sementara melanjutkan pendidikan di kedokteran di Unhas. Tuhan juga memberkati supaya hamba-Mu boleh diberikan kemampuan untuk melewati hari-hari yang Tuhan berikan dalam pendidikan ini, bahkan di dalam menangani pasien-pasien dan khususnya menghadapi pandemik virus corona ini, supaya dapat dijauhkan daripada hamba-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami Tasya, salah satu anak dari anggota jemaat Tuhan yang sungguh kami percaya bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi saudara kami Tasya, sehingga kami berharap bahwa Tuhan memenangkan kehidupannya, supaya hidupnya diberikan kemenangan untuk dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami juga datang mendoakan ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada dan senantiasa kami doakan, khususnya yang ada di Klasis Makassar ini, supaya mereka dapat senantiasa melayani pekerjaan Tuhan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan, supaya mereka tetap memiliki keyakinan dan kekompakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan untuk pelayanan kami pada tingkat majelis sinode, supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang
bekerja setiap hari memikirkan tentang kemajuan pelayanan Gereja Kibait secara nasional. Tuhan menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk dua lembaga sekolah teologi baik yang ada di STT Jafre Makassar maupun STT Kibait Makale, supaya Tuhan memberkati kedua lembaga ini dapat dipakai untuk mencetak, melahirkan pemimpin-pemimpin baru di masa yang akan datang, guna dan juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam konteks Gereja Kibait. Kami juga berdoa Tuhan untuk mendoakan pemerintah kami yang ada di kota Makassar ini. Tuhan berkati pemerintah supaya dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kemajuan kota Makassar. Kami berdoa untuk pergumulan kami bersama tentang pandemik virus corona. Tuhan memberkati supaya kami boleh menemukan jalan yang terbaik untuk dapat menghentikan penyebaran pandemik virus corona ini. Kami juga datang berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk pemerintah kami pada tingkat pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya dapat memerintah bangsa ini dengan penuh kearifan dan pertolongan di dalam Tuhan, dan semua para menteri dan juga aparat-aparat yang bekerja dan bertugas untuk kepemerintahan yang ada di Indonesia ini, supaya mereka juga dapat memerintah dengan kearifan dan di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk firman Tuhan yang kami akan renungkan. Tuhan berkati supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadikan kami tetap yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami berdoa bersyukur dan menyerahkan syafaat kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 28. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 28. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah, di manapun ia diberi, sinarnya akan terangi, awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Firman Tuhan yang akan kita bacakan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, jika kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya
supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat. Dan yang menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ketujuh. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yang tercatat dalam Alkitab bahwa surat ini dikirimkan untuk yang kedua kalinya. Hidup karena beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu adalah iman. Jadi, iman diberikan kepada orang yang percaya. Nah, itu sebabnya iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata kepala kita. Jadi kalau mata kepala kita hanya mampu melihat yang hari ini, yang saat ini, jadi yang mampu dilihat saat ini. Tetapi penglihatan iman itu letaknya pada pikiran, pada hati seseorang. Jadi dia harus memiliki pikiran dan hati yang dapat disatukan menjadi sebuah kata iman atau percaya. Nah, orang Kristen beriman kepada Tuhan dan juga kepada janji-janjinya. Orang Kristen beriman kepada Tuhan dalam pengertian bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan juga apa yang sudah dijanjikan dalam kehidupan ini. Nah, orang Kristen tidak ragu tentang ketuhanan yang ada pada Yesus. Itu sebabnya kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, dan tentu percaya juga dengan apa yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu apa yang menjadi janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan setelah kematian. Kita akan berada di mana? Bahwa kita akan berada di tempat yang disediakan oleh Bapa kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang percaya menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan yang bukan hanya pada hari ini saja. Jadi dia menaruh kehidupannya dan pengharapannya kepada Tuhan untuk hari ini dan untuk masa depannya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu kita menaruh keyakinan kita, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan,
dan memberikan kita kemenangan. Nah, dalam konsep ini kadang-kadang kita menemukan orang Kristen yang tidak menaruh harapannya pada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Banyak orang Kristen yang hanya menaruh pengharapannya untuk hari ini. Jadi dia ingin memperoleh kesenangan, memperoleh kelimpahan berkat, karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada kelimpahan berkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendalami kehidupan sebagai orang yang Kristen yang rohani, maka kita akan melihat bahwa penderitaan, kesusahan, penindasan bukanlah sesuatu ancaman, tetapi itu adalah sebuah proses di mana kita akan menemukan janji Tuhan yang sebenarnya. Kita sebagai orang percaya tidak dijanjikan untuk hanya musim kemarau yang begitu panjang, tetapi Tuhan janji bahwa Dia akan menolong dan memberkati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Itulah janji Tuhan yang boleh menjadi gambaran dalam kehidupan kita, bahwa tidak selamanya Tuhan memberikan kesenangan dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita tertawa, bergembira, riang selalu. Tetapi Tuhan juga dalam kegelisahan, dalam ketakutan kita, dalam kepanikan kita, Tuhan akan menyertai dan menolong hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih bergumul dengan pandemi virus corona, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai, menolong, dan menyembuhkan mereka yang bergantung, berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini begitu banyak orang yang masih mengalami ketakutan karena pandemi ini, sampai kebaktian hari Minggu belum terlaksana sampai hari ini karena mengalami ketakutan yang luar biasa, Dia berjanji untuk menyertai, melindungi, menjaga, memberkati hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tentu bersama-sama kita mengharapkan bahwa hidup kita ini harus senantiasa mencari dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Kalaupun kita dirongrong oleh rasa ketakutan, ingat bahwa janji Tuhan menyertai dan melindungi kita. Orang Kristen menjadi orang yang pemenang, dalam pengertian bahwa kita bukan menang seperti menang ketika kita menjalani peperangan lalu kemudian kita mengadakan selebrasi karena kita sudah menang di dalam peperangan itu, kita telah melampaui peperangan itu. Apakah kemenangan bagi orang Kristen? Kemenangan bagi orang Kristen adalah ketika dapat mempertahankan iman dan percayanya kepada Yesus. Karena ketika kita mengalami godaan, goncangan, dan ketakutan terhadap godaan iman itu, maka kemenangan kita ketika kita berhasil mempertahankan iman yang ada pada kita. Kemenangan orang Kristen ketika kita berhenti untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Banyak orang yang terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus jatuh di dalam dosa.
Tetapi kemenangan orang Kristen adalah kemenangan ketika dia berhenti untuk melakukan dosa. Oh haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kemenangan orang Kristen adalah ketika menjadi kaya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kemenangan orang Kristen adalah ketika dia mampu untuk meninggalkan dosa. Banyak kegiatan kita, banyak aktivitas kita yang identik dengan kesalahan, identik dengan perbuatan dosa. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita berhenti melakukan itu, itulah kemenangan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah umat pemenang. Jangan sampai kita menyanyi kita adalah umat pemenang, tapi kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan umat pemenang. Hanya kita mensejajarkan umat pemenang itu ketika kita dalam kesenangan, ketika kita dalam sukacita, ketika kita dalam hati yang gembira. Tetapi kita melupakan satu hal, bahwa kita hidup untuk memperjuangkan iman yang ada pada kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi kemenangan atas hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terlalu banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kami sebagai manusia. Namun kami percaya bahwa dengan percaya dan beriman kepada pengharapan di dalam Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan di dalam-Mu. Kami berdoa bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 209. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, itulah masyukan hamba bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyukan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepadamu pada kesempatan ini, oleh karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan telah membawa persembahan kami kepadamu. Karena itu Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, dikuduskan bagi Tuhan, dan dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan, supaya mereka senantiasa diberikan kelimpahan berkat dalam kehidupan mereka. Usaha dan pekerjaan jemaat-Mu senantiasa diberkati, dan bersama-sama kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 9. Jemaat disilakan untuk berdiri. Sudah
dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati pada hari ini, biarlah membawa hidup kami semakin dekat dan mencintai Tuhan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya, kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai hari ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, melantik saleh-salehnya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.